Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019. Dalam rangka memenuhi tugas UTS di semester 5 kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Randa Haja Suhartiningsih MPD. Rangkuman dari materi tersebut terdiri dari konsep dasar kurikulum, prinsip kurikulum, observasi kurikulum, kurikulum penitipan anak, kurikulum kelompok bermain, dan kurikulum taman kanak-kanak. Konsep dasar kurikulum. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, marilah kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep dasar kurikulum menurut dimensinya terbagi atas 3 bagian, yakni yang pertama kurikulum sebagai substansi, artinya kurikulum sebagai dokumen tertulis sesuai dengan arti kurikulum itu sendiri. Kemudian kurikulum sebagai bidang studi, yakni kurikulum sebagai sistem untuk mengembangkan atau memperkaya dan memperkuat bidang studi. Sedangkan kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Pada materi kedua, dalam pengembangan kurikulum terdapat banyak prinsip yang dapat digunakan agar sesuai dengan keinginan yang diharapkan semua pihak. Prinsip-prinsip ini biasanya dibedakan dalam 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum menurut Sukma Dinata di 2012 dalam 150 sampai 151 menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, relevan, dan terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum. Sedangkan prinsip kurikulum fleksibel, yakni kurikulum hendaknya mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kontinuitas, yaitu terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan,
pembelajaran di TPA dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini dengan mengingat di tempat pendidikan anak merupakan jantung dari terselenggaranya seluruh kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Hakikat Taman Penitipan Anak menurut Lulu Asmawati dan kawan-kawan di tahun 2010 dalam 1.38 berpendapat tentang hakikat Taman Penitipan Anak, yakni sebagai kebutuhan akan adanya Taman Penitipan Anak. TPA atau Taman Penitipan Anak dimulai dengan munculnya kesadaran orang tua akan pentingnya pengasuhan dan pendidikan sejak dini pada keluarga kelas menengah ke bawah. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Kemudian yang menjadi komponen penitipan anak yaitu adanya peserta didik yaitu siswa, pendidik yang terdiri dari guru dan guru pendamping serta pengasuh dan pengelola. Di sini pengelola bisa terdiri dari kepala sekolah, tata usaha, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari Taman Penitipan Anak secara umum TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan. Berdasarkan waktu layanan yakni biasanya TPA ada yang 24 jam penuh atau hanya setengah hari saja. Selanjutnya materi yang kelima adalah kurikulum kelompok bermain. Kurikulum kelompok bermain atau PAUD adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan pada anak usia dini. Playgroup atau kelompok bermain menurut keputusan Menteri nomor 001/U/1997 dalam Semiawan 2003 adalah salah satu bentuk kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain yang juga menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai memasuki dengan pendidikan dasar. Kelompok bermain atau playgroup adalah bentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD non formal. Playgroup dapat diisi oleh anak-anak yang berusia 2 hingga 4 tahun. Materi yang terakhir yakni tentang kurikulum taman kanak-kanak. Kurikulum taman kanak-kanak adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan di jenjang TK. Taman kanak-kanak atau TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini, yakni usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Program kegiatan belajar di TK meliputi 2 program, yaitu program kurikuler dan program ekstrakurikuler. Kesimpulannya, kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta
pendidikan anak usia dini di semester 5 kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam, dan semoga tugas UTS di semester 5 ini dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di prodi PAUD terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.